A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazili ifdalihi wa imdadihi. Wa askuruhu ala kamalil judi wa husni widadihi bi ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisa'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul al-muayyadu bisultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi sholatan yahuluhum biha daro amanihi wassalama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama yang kami muliakan, yang saya hormati Dewan Asatid dan Asatidah Majelis Taklim Hasanah On Air yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati Ustadz Arif Yudi selaku pembimbing pembina Majelis Taklim Hasanah On Air, yang terhormat kepada beliau Ustadz Muhammad Ali Imron beserta Ibu Nyai Mukhlisah yang kami hormati dan kami ta'zimi, yang terhormat Ibu Siti Indasah beserta jajaran kepengurusan Majelis Taklim On Air. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Ibu Ani Rahmani mengundang kita bersama untuk duduk bersama, berzikir, taqarrub, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta ampunan dikhususkan untuk Ibu Sumiatun binti Jamari yang hari ini haul yang kedua. Mari kita ucapkan dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita umat akhir zaman yang begitu banyak menghadapi ujian dan cobaan, berbagai macam kendala kehidupan yang kita alami. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun pada hakikatnya kita banyak lupa untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tetap saja kita diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini adalah haul yang kedua, yaitu haul dari Ibu Jumiatun. Ibu Sumiatun bin Jamari. Mudah-mudahan malam hari ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida mata bnu adama ing kotoa amaluhu ilamin salasin. Apabila meninggal anak Adam, yaitu kita semua manusia yang hidup ini, yang dimaksud dengan anak cucu Nabi Adam, in kotoa amaluhu ilamin salasin, semua amal perbuatannya yang tadinya bisa sedekah tidak bisa sedekah lagi,
Yang tadinya bisa tahajud, tidak bisa tahajud lagi. Yang tadinya bisa sholat berjamaah, silaturahmi, anjang sana, berbuat kebaikan, semuanya terputus, sudah tidak bisa melaksanakan lagi. Maka in koto'a amaluhu ilamin salasin. Semua amal perbuatannya terputus, tidak bisa untuk melaksanakan lagi. Tetapi alhamdulillah, Rasulullah SAW memberikan 3. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Sedekah daripada ibu almarhum yang akan dibawa dan yang akan menemani di kuburnya. Sedekah. Kenapa kok sedekah? Ya, karena sedekah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Sedekah berbagai macam. Ada sedekah ilmu, ada sedekah tenaga, ada sedekah uang, harta, dan lain sebagainya. Itulah nanti yang akan dibawa oleh Ibu Sumiatun bin Jamari. Dan mudah-mudahan juga kita yang hidup ini juga mampu untuk bersedekah, insya Allah. Yang selanjutnya, ilmu yang bermanfaat. Tentunya seorang Ibu Sumiatun sudah mengajarkan kepada anak-anaknya, sudah berdoa untuk anak-anaknya, ya, mengajarkan dan berdoa anak-anaknya untuk belajar ilmu agama. Yang jelas, Ibu Ani Rahmani dulu ketika Ibu masih sugeng, tentunya yakin diarahkan untuk ngaji. Meskipun juga waktu berangkat ngaji juga susah-susah banget, ya, susah-susah banget, harus minta sangu, harus minta ini dan minta itu. Itulah dorongan dari orang tua untuk mengajarkan. Tidak mampu untuk mengajar, maka diserahkan untuk para asatidz dan asatidah, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang selanjutnya, waladin solihin, ulah mempunyai anak-anak yang soleh dan solihah, yang mampu, yang mau mendoakan untuk kedua orang tuanya. Memang memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah mengucapkan Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu gampang. Mengucapkan itu gampang, tapi pada prakteknya kita itu sering goplah, sering lupa, ya, tidak berdoa. Betul apa betul? Itulah memang kejadian yang kita alami. Kita lupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat, mungkin kalau kita datang ke kuburan, ya, kita ke pemakaman, itu di sana kita bisa melihat kalau mayit mau dibaringkan di dalam alam kubur, di kuburan itu mungkin kalau orang Jawa mengatakan ada bantal lemah, toh. Ada bantalan yang terbuat dari tanah yang dibulat-bulatkan itu. Itu namanya gelu. Ya, itu namanya gelu. Gelu itu apa sebenarnya? Gelu itu ditugel dadi telu. Maksudnya itu gelu. Yaitu tadi yang menemani kita itu amal, sedekah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh dan solihah yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Jadi alhamdulillah Ibu Ani Rahmani ini termasuk orang yang mau mendoakan orang tuanya. Dan saya yakin semua jamaah dari Majelis Taklim, Majelis Taklim Al-Basor, Majelis Taklim Demak, Beramal, Majelis Taklim Zikir Sholawat Nariyah, Majelis Taklim Sobat Dunia Akhirat, Majelis Taklim Iqra'atul
Asikiyah, Majelis Taklim, Zikrul Ghafilin, Majelis Taklim, Muhasabatul Qalbi, Majelis Taklim Sahabat Tilawah Al-Quran, Majelis Taklim Darul Iman, dan Majelis KAB. Saat ini saya yakin termasuk orang-orang yang soleh dan solihah yang mampu untuk mengucapkan doa untuk orang-orang tua kita dan orang-orang muslim sedunia. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa melihat ya, yang dinamakan mayit. Dalam satu keterangan, al-mayitu fil qabri kal gharikil mugawis. Orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang naik kapal di tengah lautan. Naik kapal di tengah lautan, kapalnya pecah, maka yang dicari cuma satu, siapa yang bisa menyelamatkan saya? Itu ada pelampung naik pelampung, ada kedebong pisang naik kedebong pisang, ada kayu naik kayu, ada sekoci pun juga naik sekoci. Itulah yang diinginkan. Begitu mayat di dalam kubur, diinginkan itu bacaan Quran, sedekah daripada anak cucunya yang mau mendoakan untuk kedua orang tuanya, untuk muslimin dan muslimat. Kal gharikil mugawis, seperti orang-orang yang naik kapal dan kapalnya pecah di tengah lautan. Tentunya mereka membutuhkan pertolongan. Pertolongannya apa? Yaitu baca Quran, baca tahlil, bersedekah, sambung silaturahmi. Itulah yang bisa menolong keluarga kita, saudara-saudara kita, terutama ibu dan bapak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang Islam yang balik dan berakal akan mendapatkan hadiah pahala dari Allah karena tindak perbuatan ibadah yang dilakukannya. Seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dapat memperoleh pahala amalnya itu. Orang yang bersedekah kepada fakir miskin dapat memperoleh pahalanya. Orang yang memberi pertolongan kepada orang lain dapat memperoleh pahala. Amal pertolongannya itulah, dan demikian terus bekerja, berbuat baik, beramal baik akan sampai. Terhadap persoalan ini tidak seorang ulama penganut daripada mazhab yang 4, semua mazhab yang 4 tidak ada yang menolak tentang sampainya doa. Maksud mereka bersepakat mendapat dan menerima atau menyetujui tentang tercapainya doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Masya Allah, kita berbuat kebaikan sedikit pun, di akhirat nanti kita akan mendapatkannya, akan kita jumpai keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, kita akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga sebaliknya. Dalam ayat ini dinyatakan secara tegas bahwa seorang yang mengerjakan sesuatu kebajikan sedikit saja, meskipun beratnya sekecil debu, ya, bagaimana kecilnya debu, kita tidak bisa melihat. Bisa melihatnya karena itu banyak. Maka baginya memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di sini saja, akan tetap manusia juga dapat memperoleh pahala amal yang dilakukan orang lain, misalnya diberikan kepada kedua orang tuanya, sanak saudaranya, dan lain sebagainya. Sebagaimana diterangkan bahwa manusia juga dapat memperoleh pahala amal yang dilakukan orang lain. Dalam hal ini Allah memberikan penjelasan dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Wa Allah, Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala. Masya Allah.
Menurut pengertian makna ayat ini, anak cucu yang beriman yang dimaksud, yaitu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran derajat yang dimiliki oleh orang tua mereka yang beriman tadi. Dan Allah akan mengumpulkan mereka bersama-sama menjadi satu dalam surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hal ini disebabkan karena akibat pahala amal-amal kebaikan yang diperoleh bapak-bapak mereka dan bermanfaat pula bagi cucu-cucu mereka. Mengenai pahala amal seseorang dapat bermanfaat bagi orang lain sampainya hadiah pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini banyak dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan an Aisyata radhiyallahu an anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man mata wa alaihi saumun oma anhu waliyuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia sedang ia berhutang puasa, maka walinya boleh menggantikan puasanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi pengertian hadis ini, apabila seorang meninggal dunia sedang ia mempunyai tanggungan hutang puasa, maka puasanya boleh digantikan, dikerjakan oleh ahli warisnya. Bahkan menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, hal ini sunnah hukumnya bagi wali membayar hutang puasa si mayit. Jadi kalau begitu amal puasa ahli waris itu dapat dikirim pahalanya kepada mayit dan bermanfaat bagi mayit. Sabda Rasulullah SAW, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ana rajulan qala ya Rasulullah inna ummi qad tuwfiyat ayan fa'uha sayun intasodak tubihi anha. Qala na'am. Qala fa inna li muhrafan fa ushiduka an kota sodaktu anha. Tuh. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang datang. Ada bertanya kepada Rasulullah. Dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Adakah manfaatnya kalau aku bersodakoh? Wakaf, sodakoh, memberi kepada orang lain. Hadiahnya dihadiahkan untuk ibuku. Rasulullah menjawab, naam, iya. Tuh, dapat manfaat loh. Jawab Rasulullah. Kemudian orang tersebut berkata, aku mempunyai sebuah kebun dan aku meminta kesaksianmu. Tuh, minta kesaksian Rasulullah bahwa kebun tersebut telah aku sedekahkan, aku wakafkan untuk ibuku. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sampai apa yang kita sedekahkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bacakan sampai kepada ahli kubur kita. Jadi isi pokok daripada hadis ini bahwa Nabi membenarkan dengan perkataan iya atau perkataan na'am. Karena pertanyaan seorang laki-laki yang ibunya sudah meninggal dunia dan ia berhajat mendermakan kebun yang pahalanya dihadiahkan kepada ibunya tersebut. Dalam arti bahwa si ibu yang sudah meninggal dunia dapat memperoleh manfaat dan mengambil daripada pahala amal sodakohnya atau wakafnya.
kebun yang telah diusahakan oleh anaknya. Dalam hadis diriwayatkan, hadis riwayat Tirmidzi. Dan selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, an Mu'aqil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Tuh, Nabi memerintahkan membaca surat Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi memerintahkan untuk membaca surat Yasin ala mautakum, untuk keluarga kita yang meninggal, untuk saudara kita yang meninggal. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi mengatakan agar orang yang sudah meninggal supaya dibacakan surat Yasin. Perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berarti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membaca surat Yasin atau Al-Quran atau tahlil atau apa saja daripada ayat-ayat Al-Quran dapat dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia dan bermanfaat baginya. Di dalam hal tersebut secara tegas dinyatakan dengan kalimat mau takum, orang yang meninggal bacakan Yasin. Kalau orang yang sebelum meninggal dibacakan Yasin pun juga boleh. Itu untuk apa? Supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan keterangan di atas, hadis Quran yang saya baca maupun hadis Rasulullah SAW, sudah tidak diragukan lagi bahwa doa orang yang masih hidup, hadiah pahala baik dari bacaan Al-Quran, kalimat thayyibah, bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sedekah yang diberikan kepada mayit dapat sampai dan sangat bermanfaat bagi mereka di alam kuburnya. Allah memerintahkan, wa qala rabbukum uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan hina. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, kalimat thayyibah, bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sedekah, dan lain sebagainya yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit itu pada hakikatnya ada sebatas minta disampaikan, diberikan, dihadiahkan kepada mayit dengan harapan agar mayit dapat merasakan manfaatnya. Masalahnya sampai atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita betul percaya, ud'uni astajib laku. Dan yang kita jadikan landasan adalah kita diperintah berdoa kepada Allah. Kita husnudun kepada Allah dan yakin bahwa Allah mengabulkan. Sebab Nabi memerintahkan kepada kita agar supaya meyakini doa kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dan kamu meyakini untuk dikabulkan dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa. Ingat, Allah tidak akan mengabulkan doa kita apabila yang timbul dari hati yang lupa, kita berdoa lupa dan kita tidak yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita ini betul-betul bisa dan mampu. Terus jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita mengenal adanya selamatan. Ini gitu. Ada kata selamatan itu dari bahasa Arab yang artinya salimah yaslamu salaman salamatan. Itu selamatan itu dari bahasa Arab. Jadi kita tahu salimah yaslamu salaman salamatan. Nah, setelah bentuk pengiriman doa kita kepada mayit, membaca Quran, ya, sedekah khusus yang diadakan kepada mayit. Sedekah ini biasanya diberikan dalam bentuk selamatan ahli waris atau keluarga si mayit yang sudah terbiasa di keluarga kita. Sebagaimana ada kebiasaan yang terjadi masyarakat kita, bila ada salah satu seorang muslim meninggal, maka keluarganya mengundang sanak kerabat dan ahli toladan, tetangga untuk berkumpul di rumah keluarga si mayit untuk melakukan upacara selamatan, doa bersama, tahlil. Biasanya diadakan selama 7 hari berturut-turut, 40 hari, 100 hari, dan setelahnya haul, seperti yang dilaksanakan oleh Ibu Ani Rahmani.